قلوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر باعدنا والقربى رجاؤنا آخرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان إلى آخر الزمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pada ibu-ibu jamaah Nurul Fatimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur karena di pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah yang begitu banyak di Bu. Khususnya nikmat sehat Bu. Sehat Bu? Amin. Alhamdulillah. Sehat. Luwih-luwih sehat kantong ini nggih. Soalnya iso tekan kene, iso belanja, iso macam-macam. Insyaallah bisa meneh baden iki. Amin. Amin. Salam dan salam mari kita haturkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Wabil khusus mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan dari pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat di dini wa dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah Nurul Fatimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama. Ada seorang ulama di zaman tabi'in. Zaman apa Bu? Tabi'in. Zaman tabi'in itu zaman pas napa Bu? Setelah sahabat ya. Jadi tabi'in ini orang yang bertemu dengan para sahabat Nabi. Jadi guru niki sahabat-sahabat Nabi. Ora mungkin sahabat Nabi niku melenceng saka Kanjeng Nabi, gitu Bu. Sebab sahabat dhewe sing bimbing ya Kanjeng Nabi. Lah sahabat ngajari murid-murid jenenge tabi'in. Lah sahabat niku murid Kanjeng Nabi. Ora mungkin ngajari elek, ora mungkin napa ngajari sesat karo murid tabi'in. Termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambal niku termasuk tabi'in. Ini termasuk tabi'in. Nah, ada seorang ulama dari golongan tabi'in, ini luar biasa beliau ini. Dia
juga ahli zuhud. Zuhud niku maksudnya tiang sing hati-hati. Gitu ya Bu. Orang yang hati-hati dan mempunyai ketajaman hati. Jadi tiang niki nek delok Izin taruh sini ya Pak Ustaz. kalau lihat seseorang itu bisa nembus, bisa membaca karakternya. Bu, jenengan tesih gadah bingung toh Bu. Jenengan punya masalah toh Bu. Nggih Pak Ustadz, saya banyak masalah. Khususnya masalah utang nggih. Wah niku paling penonjol niku nggih. Ya itu nggih. Beliau adalah bernama Ibrahim bin Adham. Sinten Bu? Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham niki pernah ditakoni karo wong. Mungkin sing ditakokke tiang niku wau bisa bahasa Jawa ya Bu? Nih siapa bisa bahasa Jawa ya? Apa yang ditanyakan oleh orang ini kepada Ibrahim bin Adham kira-kira nanti menimpa kita ndak ya? Orang ini bertanya kepada Ibrahim bin Adham, ya Aba Ishaq, wahai bapak Ishaq, ya, Ishaq ini adik anake Ibrahim bin Adham. Innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Ta'ala berkata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, wahai Syekh, Allah itu berkata, Allah itu berfirman, katanya siapa yang berdoa kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Ngoten nggih Bu nggih. Fa nahnu nad'uhu, maka kami sudah berdoa kepada Allah mundu zamanin tawilin, wis suwe ndungane. Aku ndonga karo Gusti Allah wis suwe banget. Fala yustajabu lana, tapi ora dikabulke. Doaku ora dikabulke karo Gusti Allah. Kira-kira kula jenengan nate ndonga sing utawa ndonga ana sing durung dikabulke napa dereng Bu? Ada yang belum dikabulkan? Napa Bu? Rahasia. Nggih. Kula nggih ana sing durung dikabulke Bu. Napa utange iso lunasi piye? Lurung iso dikabulno ya. Nah, lah ya itu utangnya koperasi ya. Ambil lagi. Iya. Nah, wis. Jadi njaluke pengen lunas sak lunas nggih. Fama sababu, apa sebabnya wahai Syekh? Berarti ternyata di zaman tabi'in ki ana wong ya sing takon duwe masalah padha karo iki Bu ya. Berarti masalah kita sudah diwakili waktu itu. Nggih. Sudah ada nggih. Wahai Syekh, wahai Ustadz, wahai kiai, ulama, ini saya sudah berdoa sama Allah sudah lama. Katanya Allah itu akan mengabulkan doa kita. Tapi kenapa kok belum sampai sekarang dikabulkan oleh Allah? Nah ini tak karena Ibrahim bin Adham itu punya hati yang tajam, bisa melihat karakter orang yang bertanya ini. Wonge kakean dosa, ki wonge kakean es, ngeten nggih. Maka kemudian Ibrahim bin Adham sebelumnya mengutip tentang masalah hati. Hati, tahu Ibu ya? Hati. Hati ini menungso. Hati itu dalam bahasa Arab kolbun, artinya yang membolak-balik. Sebab hati ini ku bolak-balik. Barki dijak ngomongnya tempe go sore tahu. Nek teli wis nggih. Niku nggih. Itu artinya kolbun. Maka manusia itu termasuk ade nggih Bu nggih. Atine ana 3 golongan. Hatinya ada 3 golongan. Nanti kita termasuk hati yang mana? 1, kolbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Nggih. 2, kolbun maridun, hati sing loro. Sok loro mboten atine Bu. Bu, sok loro ati mboten. Khususnya karo bojone sok loro atine nggih. Betul. Nggih. Nggih, loro atine.
Yang ketiga qalbun maut, ati sing wis mati. Wah niki sing paling berat, sing paling parah. Mergo wis mati. Ati iso mati kaya lampu listrik. Nggih kaya lampu kok listrik niku saged mati. Nah niki sehat karena menyala. Nek loro ketak-ketip. Nggih ta? Lampu kan sami juga nggih. Betul enggak, Bu? Ini menyala, sehat ini lampu. Tapi ada juga yang sudah bleret itu ya. Itu Bu ya. Nah ini urusan. Nggih. Ada yang lewat ini Bu ya. Jadi hati yang sakit. Kalau sudah mati, padahal colokannya sudah juga nancap, tapi kok lampunya mati, berarti ada yang tidak beres. Ya, maka Ibrahim bin Adham ini bisa melihat orang yang di hadapannya ini. Nah, bagaimana kita tahu ciri-ciri orang yang hatinya sehat atau hatinya qalbun salim? Hati yang sakit, hati yang mati ini perlu diperhatikan. Karena nanti ketika ada ciri-ciri ini, berarti nanti kita tahu kita saat ini hatinya sedang apa. Gitu ya Bu ya. Sedang posisi di mana? Kalau hati sehat, qalbun salim, niku insya Allah orang ini senantiasa dalam bimbingan Allah di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam melaksanakan agamanya. Maksudnya tidak ada tendensi ketika ibadah semata-mata dilaksanakan karena sebagai kewajiban. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ya Bu ya. Terus hati yang sakit. Hati yang sakit itu bagaimana? Wis mulai rasa ono malas. Males ngaji, malas ibadah. Nah, itu kalau malas itu sudah penyakit. Jadi ketika tak datang kemalasan di dalam melaksanakan ibadah, itu tanda hati kita sedang sakit. Gitu ya Bu. Hati-hati. Ya sekolah dengan sedaya niki hati-hati. Kok wis mulai malas kabehane niki atine wis mulai loro ndang diobati. Terus hati yang mati, dia sudah mengabaikan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Maksudnya mengabaikan bagaimana? Dia sudah tidak merasa punya apa dalam arti seperti ini. Malas itu masih mending. Misal orang malas sholat, tapi dia tahu bahwa sholat itu kewajiban. Cuma dia malas. Kowe rasa apa? Aku ke pakai masalah itu. Nek masuk malas ora karuan. Dan nek sholat kewajiban, aku ngerti sholat kewajiban. Itu berarti masih sakit. Tapi kalau dia sudah mengatakan, alah sholat darang mbok apa? Ora susuki. Ana tiyang e wonten sing ngoten Bu. Ada Bu yang bilang gitu Bu. Sholat meh gopo, yorak dari isuki. Ada Bu? Orangnya tidak datang ini ya Bu ya. Ya. Itu ya Bu ya. Nah, ini sudah bahaya. Kalau orang sudah mengabaikan perintahnya Allah, kenapa tidak puasa? Alah, puasa bareng tidak puasa. Marah ke nyiksa awak. Itu ya Bu ya. Bu ya. Ada ya. Wong awak kok disiksa. Puasa bareng kenapa? Itu wis ngeleh ora mangan wis kangelan kongan puasa. Ini sudah mengabaikan. Ini sudah mati hatinya ini Bu. Ngeri nih kalau sudah bilang gini ya. Ya. Nah, maka di situ akhirnya Ibrahim bin Adham mengatakan beliau kepada orang tadi, li anna qulubakum ma tasbi roti asya. Ini ada 10 saraf kabel ning atimu sing wis mati. Ya, kata Ibrahim bin Adham. Ora terima siji jumlah tapi 10 Bu. 10 ini sudah melekat di dalam orang tadi yang menyebabkan hatinya mati. Ada 10 sing dadek donga ora iso dikabul karena ndak nyambung. Lampu itu tidak menyala padahal sudah
colokannya itu sudah masuk, sudah nyambung kepada Allah, tapi tidak bisa dikabulkan. Nah, karena lampunya mati. Kata beliau, yang menyebabkan hati kalian mati, satu, araftumullaha, kalian mengenal Allah, walam tu'addu haqqahu, tapi tidak menunaikan haknya. Niki wong nggih Bu nggih. Ngerti Gusti Allah wesan. Wong nek salat menghadap sapa? Gusti Allah. Nek wong puasa krana Gusti Allah. Tapi dia bisa mengatakan, alah dadak puasa bareng napa? Alah salat bareng napa? Itu ya Bu. Tapi dia mengenal Allah. Tuhanmu siapa? Kamu agamanya apa? Dia bisa mengatakan aku agamanya Islam. Dia bisa mengatakan Tuhanku Allah. Tapi ketika kewajiban yang menjadi haknya Allah, dia tidak menunaikan apa yang menjadi haknya Allah dan menjadi kewajiban bagi dirinya. Niki nggih Bu. Niki berarti tandane wong sing atine mati. Yo ngerti Gusti Allah, nyuwun sewu. Orang-orang kejawen itu tahu Allah. Iso nyebut Gusti kang mrubeng dumati, Gusti kang udaneni jagat. Ngerti? Gusti Sang Hyang Widi. Maksudnya Tuhan yang Maha Esa. Tapi dia tidak mau melaksanakan syariatnya agama Islam. Kenal Gusti Allah, tapi ora gelem menunaikan apa yang menjadi haknya Allah. Paham nggih Bu nggih? Ini nomor satu. Yang nomor dua, wa qara'tumul Qur'ana, kalian membaca Al-Qur'an, walam ta'malu bihi, namun tidak mengamalkannya. Nyun sewu, saya pernah dibilangi oleh seorang ustadz, yang mana ketika itu ustadz itu menangani orang yang terlilit hutang, di mana yang menghutangi ini seorang yang sudah haji, tapi menghutangi dengan cara rentenir. Nah, sehingga orang yang dihutangi ini tidak bisa membayar karena bunganya lebih besar daripada pokoknya. Anaknya luwih gede ketimbang mbokne. Niki nggih. Lah, padahal dia seorang haji. Dia tahu perintah-perintah Al-Qur'an. Dia mungkin juga bisa membaca Al-Qur'an, tapi isi daripada Al-Qur'an untuk membantu orang yang dalam kesusahan dia abaikannya, tidak diamalkannya, malah melanggar perintah Al-Qur'an. Harusnya dia bisa membantu dengan kita seorang haji yang punya Allah beri anugerah harta yang banyak, seharusnya dia bisa membantu, paling tidak ketika menghutanginya itu jangan ada bunganya. Kan gitu ya Bu ya. Ini berbeda dengan kalau sudah menjadi lembaga ya, seperti perbankan, karena bank itu sudah intinya sudah menjadi khilafiyah, yang mengatakan riba ya itu sah, yang mengatakan tidak riba juga ya sah ya, karena itu lembaga bukan perorangan. Jadi kata Ibrahim bin Adham kepada orang itu, kalian itu membaca Al-Quran tapi isi Al-Qurannya kamu abaikan. Nah ini tanda yang kedua, hati yang sudah mati. Terus yang ketiga, wa za'amtum hubba nabiyikum, kalian mengaku cinta Nabi kalian. Ngaku cinta, aku seneng karo Kanjeng Nabi. Wa taraktum sunnatahu, namun meninggalkan sunnahnya. Apa yang Rasulullah ajarkan, kita tidak melaksanakannya. Ya, kesunahan Nabi itu banyak. Nek kula terus terang seneng solawat. Ini solawat, mboten solawatan nggih. Nek solawat kali solawatan beda, nggih. Solawat iki ya ora kudu dienggo lagu-lagu, gitu. Tapi nek solawatan akeh dienggo lagu-lagu. Gitu nggih Bu. Nah, jadi saya lebih senang ke membaca solawat daripada yang sifatnya dilagu-lagukan, karena saya tidak bisa menyanyi.
Jadi banyak sunnah-sunnah Nabi yang bisa kita amalkan. Jangan sampai sama sekali kita malah meninggalkan apa yang menjadi sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, wa kultum, dan kalian mengatakan inna syaitona lakum aduun. Sesungguhnya setan itu musuh kalian. Musuh mboten Bu, setan Bu. Musuh jenengan itu setan sak bener, ora kancane dhewe. Nggih, mboten saudara kita sendiri, tapi musuh kita yang nyata yang benar itu adalah setan, musuh yang nyata. Tetapi napa? Wa wafaqtumu, kalian malah mengikutinya. Maksudnya napa? Kita sudah tahu setan itu menyesatkan manusia, tapi malah jejak langkah-langkahnya setan kita ikuti, menuruti hawa nafsu, melakukan maksiat. Itu kan sudah langkah-langkahnya setan. Nah, niki perbedaan Nabi Adam kali setan. Podo-podo nglakoni dosa, ya Bu ya. Setan berdosa atau iblis berdosa karena melanggar perintahnya Allah, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Betul? Sedangkan Nabi Adam dosanya karena melanggar perintahnya Allah, memakan buah khuldi. Ya. Tetapi Allah mengampuni dosanya Nabi Adam, sedangkan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya iblis. Sebab napa Bu? Bisa dicari. Sebabnya napa? Podo-podo nglakoni dosa, tapi Allah tidak mengampuni iblis, sedangkan Allah mengampuni Nabi Adam. Sebabnya apa Bu? Salahnya beda. Ya, tapi salahnya beda, tetap namanya dosa juga. Sebabnya apa? Sebabnya iblis itu yang disalahkan Allah. Kalau Nabi Adam yang disalahkan sendirinya. Dia sadar melanggar perbuatan makan buah khuldi itu karena dia, keinginannya dia, sudah dilarang sama Allah, betul enggak Bu? Wala taqraba hadhihi syajarah. Hei Adam, kowe ojo nyedaki, pokoknya sampai mangan. Terus ada larangan. Betul enggak Bu? Tapi yang nerjang Adam apa Allah? Yang nerjang Adam. Ketika Adam yang menerjang, Adam mengatakan Rabbana dzolamna anfusana. Dia mengakui kesalahannya. Betul enggak Bu? Rabbana dzolamna anfusana. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat dolim. Wa illam taghfir lana, jika Engkau ya Allah tidak mengampuni, jika tidak mengampuni dosaku, wa in taghfir lana dzunubana. Terus wa tarhamna, dan jika Engkau ya Allah tidak merahmatiku, tidak kasih sayang kepadaku, lanakunanna minal khasirin, sungguh nanti aku akan menjadi orang yang rugi. Jadi dia minta sama Allah agar diampuni, dikasih. Nah iblis enggak. Iblis ketika melanggar perintahnya Allah, apa kata iblis? Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan aku. Nyalahke sinten iki berarti? Yang disalahkan siapa Bu? Yang disalahkan Allah. Padahal dia sendiri yang mencari jalan sesat karena tidak mau mentaati perintahnya Allah. Apa kata iblis tadi? Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan aku. Padahal Allah tidak pernah menyesatkan seseorang. Allah selalu memberi hidayah. Hanya orang itu yang menolak hidayah tersebut. Betul tidak Bu? Ya. Rasulullah dakwah terang-terangan dengan menyampaikan misi untuk menyembah Allah. Kan sudah tahu tuh. Abu Jahal, Abu Lahab sering mendengar ceramahnya Rasulullah. Tapi apakah mereka bisa masuk Islam? Padahal dia tahu itu kebenaran. Dia tahu hatinya mengatakan itu kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi dia menolak. Malah yang disalahkan siapa? Muhammadnya. Ajarannya. Bukan dia yang sebenarnya menolak ajarannya. Kok tidak disalahkan jadi aku nolak. Tapi yang disalahkan Nabi
Nabi Muhammad. Nah sama, ini iblis mengatakan, ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku. Sehingga seakan-akan iblis bisa melakukan demikian karena sudah disesatkan oleh Allah. Padahal Allah tidak pernah. Itu ya Bu ya, ini perbedaannya Nabi Adam dengan siapa? Iblis di dalam melakukan perbuatan dosa. Tetapi Adam diampuni oleh Allah, sedangkan iblis tidak diampuni oleh Allah karena iblis itu menuduh Allah yang menjadi penyebabnya. Itu ya. Tadi yang nomor berapa Bu? 4 ya, sekarang 5 ya, kita singkat. Kita sudah ngantuk, kopi ini bagi metu nggih insyaallah. Ya metu dhewe ya. Wa qultum innakum mustaquna ilal jannah, kalian mengaku rindu surga. Betul enggak Bu? Kita rindu surga enggak Bu? Siapa yang rindu surga? Ngacung. Ngacung semuanya. Kepengin sekarang apa besok? Besok. Ya nek jane rindu kudu saiki to ya, rindu kudu dituruti to, gitu. Nah, walam ta'malulaha, tetapi kalian tidak mau mengamalkan apa yang menyebabkan bisa masuk surga. Nggih. Jadi ngerti dalane surga, ngerti. Amal soleh, amal ibadah, tapi dia malah tidak melaksanakan apa yang menjadi amalan-amalan yang menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, wa qultum innakum takhafunar, kalian mengaku takut kepada neraka. Sama neraka takut napa mboten Bu? Bu, takut. Hatut nggih. Walam tahrubu minha, tapi kalian tidak menjauhi sebab-sebabnya. Jadi wedi neraka tapi malah ndadekke awake dhewe katut ning neraka. Ini nak ning neraka soalnya neraka sing ngisi bintang film sing ayu-ayu. Gitu ya. Nek carane Pak Muhammad Ismail bintang film sing nala-nala. Nala ya Bu. Ya. Jadi takut sama neraka tetapi masih lalai di dalam melaksanakan ibadah, melaksanakan amal soleh gitu ya. Tidak mau, malas bertobat, malah melaksanakan banyak maksiat. Yang nomor 7, wa qultum innal mauta haqqun, kalian meyakini kematian itu pasti. Nggih Bu nggih. Mati pasti nggih mboten? Pasti mboten? Pasti. Nggih. Saya tadi malam itu melihat di reel seorang yang badannya kekar, dia binaragawan dunia, mati ketika tidur Bu. Maksudnya tidur langsung mati. Nggih. Padahal badannya sehat, besar ya. Fir'aun yang tidak pernah diberi oleh Allah rasa sakit sedikit pun, tidak pernah sakit itu Fir'aun. Maka akhirnya Fir'aun sombong, aku kurang toloro ya, berarti aku ngampuhi. Tidak pernah sama sekali sakit Fir'aun. Sehingga dia sombong, aku kok kuat ya, berarti wah, aku hebat. Akhirnya mengaku dirinya Tuhan. Padahal akhirnya dia mati. Walam tasta'idulah, yakin nek mati itu hak, tapi tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Lalai. Allah iseh enom, Allah awakku iseh sehat. Ngertine nek sehat matine suwe. Malah saiki akeh wong sing ketok sehat malah mati sik ya Bu ya. Malah sing lara-lara kok malah kuat ya. Dulu mergo malaikate lali apa piye mungkin ya. Nggih. Gitu. Lah. Jadi mempersiapkannya tidak ada sama sekali karena lebih mementingkan keindahan, kesenangan kehidupan dunia ini, sehingga dia lalai bahwa kematian akan mendatanginya. Yang nomor 8, wastaghaltum bi uyubin nas. Niki sing hati-hati nggih Bu. Kalian sibuk mencari aib orang lain. Wa taraktum uyubakum, tapi kalian melupakan aibnya diri
sendiri. Niki sing hati-hati, niki sing paling marak kedosane akeh niki. Ndadekke juga ndadekke napa? Matine ati. Sibuk mencari aib orang lain tapi melupakan aib diri sendiri. Kurang loro meneh. Wa akatum ni'amallahi, kalian menikmati nikmatnya Allah. Nggih Bu nggih. Diparingi lidah, lisan sing fasih. Ajal nek dikei lisan sing celat niku ndadekke rumah tangga saged nyano tukaran. Dadi ana wong lanang niku suami pamit karo bojone, mergo celat. Nggih ngomong karo bojone, "Yang, saya mau ke apa? Mau ke Makassar." Makassar berarti napa, Bu? Makassar ya. Beb, saya mau ke Makassar, nggih, sama Linda. Sama Linda ini berarti apa? Samarinda, ngerti nih bojone ning Samarinda, rak dia ngomongnya memang sama Linda. Nggih. Ke Makassar sama Linda. Nggih. Mboten teng Samarinda tapi memang betul-betul bersama Linda. Menikmati nikmat Allah, diberi nikmat ini lidah, diberi tangan, diberi waktu, diberi uang, diberi kesehatan oleh Allah, semua itunya, ya. Walam tu'addu syukraha, tetapi kalian tidak menggunakannya untuk bersyukur. Kita syukur ini nek pas untuk nikmat tok. Padahal nikmat syukurnya untuk duit tok. Padahal dikei sehat itu termasuk nikmat. Yang terakhir. Wadafantum mautakum. Kalian menguburkan orang-orang mati. Kalian menguburkan orang-orang mati atau kalian menyaksikan orang mati. Sering mboten Bu nyaksikan yang mati, Bu? Nekani tonggone sing wis mati, sering? Nah. Tapi kata Ibrahim bin Adham, walam tak tabiru bihim. Namun kalian tidak mengambil pelajaran kematian dari mereka. Jadi yo nekani wong mati, tapi ora gelem dibuk pelajarane saka wong mati iki. Iki wong mati iki ahli maksiat apa ahli taat. Contoh begini Bu. Ketika kita kehilangan orang yang sangat baik sekali, rasa dadoh lah Bu. Kita kehilangan Bu Farida, yang menangi Bu Farida ya Bu. Jenengan gelo mboten Bu, Bu Farida sedo. Bu Farida wafat jenengan gelo mboten? Gelo. Sering dibantu karena akhirnya tidak pernah dapat bantuan lagi. Gitu mboten? Kepinginnya Bu Farida panjang umur sehingga bisa membantu dirinya. Tapi ketika Bu Farida sudah meninggal, sudah wafat, kita merasa sedih karena tidak ada yang membantu. Nah, padahal yang harus diambil pelajarannya apa? Apakah aku ini bisa seperti Bu Farida? Nanti meninggalnya dia menjadi orang yang ahli memberi, dermawan. Itu. Nah, dia tidak bisa mengambil hikmahnya. Jadi yang ditangisi itu kegeloannya. Padahal Bu Farida ketika beliau meninggal pasti dia senang karena apa? Tugasnya di dunia sudah selesai. Justru kita yang di dunia ini harus sedih. Sebab bisa tidak kita seperti Bu Farida? Bisa tidak nanti kita matinya seperti Bu Farida? Mati dalam keadaan baik, membawa amal soleh yang banyak. Nah, itu ya Bu. Bisa tidak saya nanti seperti Bu Farida? Jadi kita misalnya menangisi karena sedih. Padahal yang ditangisi tidak sedih, dia senang. Sudah menghadap Allah dengan tenang, dengan membawa amal soleh yang banyak, dan beliau meninggalkan nama yang harum bagi orang yang masih hidup. Gitu apa nggih? Semua orang membicarakan kemarin Bu Afwah ngomong sama saya tentang Bu Farida, kebaikan Bu Farida. Sampai beliau mengatakan, aku nak bersolat orang lali tak hadiah hidungo, tak hadiah Fatihah, tak dongake Bu Farida. Sebab banyak membantu kepada saya. Itu hikmahnya.
ketika ada orang mati dia baik, kita bisa tahu hikmahnya di situ. Lah, pertanyaannya, bisa tidak saya seperti mereka orang-orang yang baik ini? Nah itu. Begitu juga ketika yang meninggal orang yang buruk, orang yang banyak dosa, orang yang ahli maksiat, misalnya matinya dalam keadaan mabuk, dia oplos. Nah, dia mati membawa bencana. Nah, kita hikmahnya apakah nanti mati saya itu seperti dia atau enggak ya? Apakah saya matinya dalam keadaan baik atau enggak ya? Jadi kematian itu bisa kita ambil hikmahnya. Tetapi ketika kita mengabaikan akan adanya kematian, padahal kita setiap saat pernah mendatangi orang yang meninggal, ya Bu ya. Kita sering, bahkan untuk yang laki-laki sampai ngubur ke barang, ya Bu. Sampai ngantar ke di kuburan, tahu enggak Bu? Tapi ketika di kuburan iki akeh bapak-bapak kok cetani Bu. Nek wis tekan kuburan iku malah mboten ndelok bagaimana proses orang itu dimakamkan, ditutupi dengan papan. Tapi ning kono ngobrol. Malah ono sing kuburan duyuhi bareng. Nauzubillah. Nggih. Wonten ngobrol linggihan ning ngene dhuwure kuburan. Ngene napa niku kijing nisane niku kan dilarang niku nggih. Ana sing golek nomor barang, Mbah, nomore metune pira. Nek ana wong njaluk nomor tak paringi, Bu. Pernah tak kei nomor, ana wong sing senenge basang nomor tak kei nomor 0889 5517 3. Lho kok akeh men nomor ya kan paling akeh papat lah sing golek nomor apa? Nomor togel. Wah, tak kira nomor HP, itu nomor HP ku. Itu ya, Bu ya. Jadi inilah 10 macam yang menyebabkan hati seseorang mati. Ketika hati seseorang mati, maka doa kita tidak akan bisa diijabah oleh Allah. Tapi kalau hati kita masih sakit, ketika kita berdoa, mintanya misalnya rezeki, ya Bu ya, tapi hati kita masih sakit. Lah doa-doa kita ini untuk mengobati rasa sakit hati itu. Jadi ketika tidak dikabulkan, sebenarnya Allah sudah mengabulkan, tetapi dalam bentuk bukan rezeki yang dimintanya, dalam bentuk kesehatan hatinya. Kowe njaluk duit, tapi hatimu isih lara. Kowe njaluk es, tapi kowe isih pilek. Betul tak Bu? Kira-kira kalau seorang ibu melihat anaknya masih pilek minta es dikasih mboten? Mboten. Begitu juga Allah, kamu masih sakit, aja njaluke duit, atimu sing mbok jaluki tak ganti, atimu tak obati. Paham ya Bu ya? Jadi jangan sampai kita khusyudon sama Allah. Aku wis ndonga suwe tapi Gusti Allah urung ngabulke. Bisa jadi yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam bentuk lain karena hati kita masih sakit. Menjadi obat bagi hati kita agar hati kita menjadi sehat. Itu. Jadi itu apa rahasianya Allah dalam hal berdoa. Kenapa doa orang belum diijabah? Bisa jadi karena hatinya sakit dan diberi oleh Allah dalam bentuk yang lain. Nah, maka dengan hati yang nanti diobati oleh Allah menjadi hati yang sehat. Ketika hatinya yang sehat, hatinya menjadi qalbun salim, maka ketika dia berdoa, insya Allah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mulai selanjutnya Sarah? Oh siap. Makasih ya Pak Ya, Ustadz. sama-sama. Video Pak Ustadz. Ya, mau jatuh. Nih, udah selesai ceramahnya. Cara santai makan-makan. Cemilan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.